Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wijaya selaku sekretaris kelas excellent atau program unggulan di Yayasan Darul Amal Lampung. Kami sampaikan program kelas unggulan atau kelas excellent yang ada di MTS, SMP, MA, SMK sudah berjalan 1 tahun dan ini sudah memasuki angkatan kedua. Dan dimana saya berharap Bapak Ibu Wali yang anak putra-putrinya memiliki kemampuan penghafal Al-Quran, ingin menguasai kitab kuning dan beberapa skill sen yang lainnya, bergabung di kelas excellent yang dimana nanti akan dibina, dibimbing oleh guru-guru yang sudah profesional di ahlinya, sehingga keahliannya akan dibina, dibimbing sehingga tetap terjaga. Semisal kayak penghafal Al-Quran bisa sesuai target harapan orang tua, sehingga nanti dalam jangka 3-6 tahun bisa mencetak generasi penghafal Al-Quran, penguasa kitab kuning, dan mempunyai skill kemampuan yang lainnya. Di antaranya public speaking atau kaligrafi dan sebagainya. Kurang lebihnya silakan nanti bisa melihat bersama di profil excellent. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja ke profil. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang profil kelas excellent atau kelas unggulan yang ada di Yayasan Darul Amal. Visi dari excellent ini adalah mencetak generasi yang unggul, menguasai kitab kuning, hafal Al-Quran, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan. Jadi dia pembelajarannya tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya, dia ada titik fokusnya sesuai dengan visi. Dan KBM-nya juga dia seperti full day school, yang dimana ini pembelajarannya lebih unggul dibanding kelas reguler yang lainnya. Dan mereka ini kuliahnya dari sejak pagi, dari mulai 07.30 sampai dengan 12 siang dia KBM formal pada umumnya. Terus dia kembali ke asrama dan melakukan kegiatan akademik dan akademik. Terus habis itu mereka istirahat dan menyesuaikan habis asar kegiatannya apa. Terus habis maghrib dia sudah mulai untuk mengikuti kegiatan di Diniyah Darul Amal. Terhitung dimulai dari habis maghrib sampai dengan jam 9, kadang juga sampai jam setengah 10. Tentatif waktunya. Terus ini program unggulan dari Excellent adalah tahfidz Quran dan menguasai kitab kuning. Ini jadi program unggulannya atau target dalam 1 tahun itu ada penguasaan kitab, terus mengkatamkan kitab apa, bisa membaca dan sebagainya, terus bisa menghafal Al-Quran. Setidaknya mereka bisa menghafal juz amma atau juz 30. Kalau yang di Madrasah Aliyah atau SMK bisa langsung di juz 1 sampai dengan juz 2 di kelas 1. Kalau yang kelas 2 menyesuaikan. Terus pokoknya setiap tahun ada targetnya. Adapun kegiatan keahliannya banyak, ada tilawah, ini seminggu sekali, public speaking, writing skill, listening, English club, Arabic club, academic writing, literasi, sains, ada MTK, kimia, fisika, terus biologi, ada seninya ada banyak ini ya, seni kaligrafi, tari daerah, dan puisi. Ini ada lombanya ini, bahkan sampai tingkat nasional, yang kemarin sudah diikuti oleh MTS sama Alia itu ada sampai ke tingkat nasional. Tuh, sains dan seni. Keorganisasian.
Ya olahraga, landscape, dan tata busana dan komputer. Ini keahlian-keahlian yang dimana mereka yang harus dimiliki. Nah, target dari kelas excellent binaannya itu tidak bisa lepas yang pertama dari madrasah diniyahnya. Ini harus terinclude karena siswa di excellent juga santri di madrasah diniyah. Terus ada yang excellent MTS Darul Amal, ada excellent MA Darul Amal, ada SMP Darul Amal, ada SMK Darul Amal, dan sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya bedanya apa MTS sama MA? Bedanya kalau excellent MA dia akan diasramakan khusus di programnya. Di asrama Khorijiyah. Sama dengan MTS. Secara otomatis kalau mereka diasramakan khusus, fasilitas juga akan berbeda dan paket bulanan juga akan berbeda. Kondisional. Kalau MA untuk tahun ini sama SMK masih bergabung dengan kelas reguler yang lainnya asramanya, mengingat kelasnya di madrasah diniyah dengan yang di formal itu berbeda tingkatannya. Jadi belum bisa digabungkan secara satu asrama atau satu kamar. Berbeda sama ini MTS. Nah, ini. Nih, mengapa sih harus excellent? Menurut penanggung jawab excellent, Bapak Imam, di Pulau Jawa khususnya, sekolah-sekolah itu sudah menerapkan excellent. Dan biayanya di luar Jawa itu di Pulau Jawa biayanya fantastis paketan bulanannya. Tapi itu juga sesuai dengan pelayanan dan mutu pembelajarannya lebih berfokus. Ada pola asuhnya juga lebih lebih mengikat. Dia 24 jam diawasi dan dibina. Contohnya yang excellent SMP sama MTS nanti akan diasramakan khusus. Fasilitasnya apa nanti? Wacananya kapasitasnya per kamar 2 orang. Setiap kamar sudah dilengkapi kamar mandi, kasur, lemari masing-masing. Makannya 3 kali. Terus di sana sudah ada musola majelis taklim yang di kelas unggulan. Jadi nanti pengkondisiannya lebih mudah jika diasramakan. Contohnya setelah pulang sekolah ada kegiatan pelatihan kaligrafi, tilawah. Nanti cukup mereka dikumpulkan di musola di penginapannya itu, di asrama santri unggulan. Saat ini asramanya sudah siap dan sekarang masih proses pembuatan atau pembangunan musola dan majelis taklim. Untuk sarana yang lainnya sudah siap. Nah, tujuan khusus dari Excellent ini di mana satu untuk membina, mencetak penghafal Al-Quran. Yang dimana target minimalnya 15 juz, target maksimalnya bisa tahfidz Quran 30 juz. Yang semuanya itu butuh proses sehingga harus diasramakan. Karena si penghafal ini jika digabungkan dengan asrama yang lain, maka hafalannya akan sedikit terganggu dan nilai skornya juga akan lebih sedikit dengan anak yang diasramakan. Terus ada pengembangan kemampuan ilmu akademik dan akademik. Contohnya dengan di asrama, contoh setiap hari Senin sampai Rabu wajib bahasa Arab. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu wajib bahasa Inggris misalnya. Pola-pola itu bisa diterapkan di asrama. Terus membentuk karakter Islami, disiplin, berprestasi dan mandiri. Yang jelas di sana nanti tidak hanya pindah kamar, juga asramanya lebih terjamin. Terus menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan Islamiyah yang dimana nanti ada pola-pola asuh. Nanti yayasan akan menunjuk guru pembina, pendamping di asrama excellent yang dimana guru pendampingnya mempunyai kemampuan khusus sehingga tidak hanya mendampingi secara apa namanya pengamanan, tapi mereka juga bisa mengaji kitabnya diajarin.
ngaji tilawahnya, ngimamin sholatnya juga nanti akan diasuh sama guru asuhnya. Ini 12 manfaat bergabung bersama Excellent. Yang pertama, orang tuanya tenang dan mencari nafkah. Jadi, orang tuanya fokus cari nafkah, anaknya berkembang di pondok pesantren. Anaknya terjaga sholat 5 waktu berjamaah. Otomatis mereka dengan diasramakan khusus bersama Excellent, mereka sholatnya akan terjaga dalam artian tidak ada yang sampai ketiduran, sampai nggak jamaah dan sebagainya, lebih fokus. Anak rutin membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi nanti asramanya itu lebih hidup fokus kepada asrama penghafal Al-Quran. Menguasai kitab kuning. Di situ ada program puasa sunnah, bahkan nanti bisa sahur juga di asramanya. Terus di sana ada program bahasa Arab dengan pola asuh. Seperti pondok-pondok modern yang lainnya, ada kesehariannya wajib berbahasa Arab, wajib berbahasa Inggris, yang dimana itu kalau bercampur dengan asrama lain itu susah diterapkan. Tapi kalau dia sudah diasramakan khusus, dia lebih mudah mengontrolnya. Maka nanti guru asuhnya minimal dia menguasai bahasa asing. Terus dia akan mendapatkan fasilitas penunjang, baik itu yang diasramakan atau tidak. Kelasnya sudah berbeda kalau gabung dengan Excellent. Kelasnya sudah dilengkapi LCD, WiFi, dan pembelajarannya memakai perangkat pembelajaran. Waktu belajarnya durasinya lebih lama dan guru-guru yang diajarkan sesuai dengan program keahlian. Ada program tambahan. Yang reguler contohnya tidak ada program pelatihan kaligrafi di sekolahnya. Adanya nanti di pondok. Tapi kalau yang excellent ini sudah terinclude di sekolah. Terjaga dari pengaruh HP. Nanti tidak akan bawa HP. Nanti mungkin ada program khusus. Nanti diperbolehkan membawa laptop. Tapi itu nanti ada fase-fasenya. Anak terbiasa mandiri, disiplin, dan sederhana. Selalu mendapatkan binaan khusus sesuai dengan program. Jadi setiap hari ada pembinaannya. Menjadi investasi berharga bagi kedua orang tua. Nanti pulang ke rumah bisa ngimamin sholat, ngimamin tahlil, bisa khutbah, MC, dan sebagainya. Dan terakhir menjadi bersikap dewasa. Terima kasih, itu yang sedikit saya sampaikan.